warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan lanjut part 2-nya, yaitu mendesain gedung menggunakan aplikasi SAP 2000. Nah, untuk video sebelumnya kita sudah bikin section properties dan materialnya. Sekarang kita ini memodelkan gedungnya. Tapi sebelum itu kemarin video sebelumnya saya ada ketinggalan satu frame, yaitu frame plat lantai belum ada. Jadi kita masukin dulu, kita klik define section properties, area section. Nah, Oke, kita ke add new section. Kita ganti di sini plat lantai 15. Oke, kita pakai di sini cell tin. Ini ukurannya pakai aja 0,15 material name-nya kita pakai beton. Oke, habis itu kita ke set modifier-nya. Menurut SNI di sini dia pakainya 0,25. Oke. Kita ganti semuanya ini sampai di bending M12 nya. Habis itu kita okekan. Ini kita ganti PGTS 40 rebarnya, tulangannya. Terus kita okekan. Kita ganti ini warnanya oranye aja. Oke, habis itu kita ke copy aja. Kita bikin atapnya lagi. Atap. Karena itu atap, kita perkecil lah. Kita masih sama, ini pakai masih sama, set modifiernya juga sama. Jangan lupa cell tin. Habis itu kita klik OK. Kita OK. Oke, karena define section properties frame sama platnya sudah pada masuk, sekarang kita modelkan. Ini ada dua window. Ini ada window arah XY, ini ada window arah 3D-nya. Sekarang kita mau bikin baloknya dulu. Kita bisa pakai ini. Ya, kita bisa pakai ini. Kita ganti dulu balok induk yang kita sudah buat. Kita bikin dia per grid. Ya. Nah, kalau begini kita klikkan aja, terus kita lanjut begini, lanjut lagi per gridnya. Jika sudah, oh ya, ini untuk elevasinya. Elevasi ini di elevasi keempat. Kita naikin aja ke elevasi 8 meter maksudnya. Klik ke kiri. Kalau kayak gini kita klik kanan lagi, kita klik kanan, kanan. Oke. Setelah itu setelah baloknya sudah jadi, ini baru baloknya, kolomnya belum ada. Kita bisa kesini lagi, kita bebas. Kita pilih exit. Kita modelkan lagi, kita ganti di sini kolom. Oke. Klik kanan. Ya. Sini lagi. Klik kanan. Oke. Ini untuk di arah grid 8. Kita coba ke grid 12 dulu.
kanan. Kita lanjut kanan, kiri, kiri. Oke, jika sudah begini bentuknya, langkah selanjutnya kita bikin balok anaknya. Kita bisa pakai quick draw yang ini, terus kita ganti dia balok anak. Ini berapa balok anaknya, kita pakai satu aja dulu. Oke, ini untuk arahnya. Sekarang kita mau ke arah Y ke R. Kita coba dulu. Oke. Kita klik. Habis itu kita ke arah X ya. Kita coba klik. Oke. Klik. Oke, ini untuk atapnya. Kita coba turun lagi untuk ke lantai 2-nya. Habis itu kita ganti lagi ke arah Y. Oke, jika sudah seperti ini, kita lanjut turun ke bawah. Nah, setelah sudah, kita tambahkan tumpuannya atau pondasinya. Bisa ke assign, join, restrain. Kita pakai yang ini, tumpuan jepit. Ini kan udah sendi, ada roll, ada yang no restrain. Kita pakai yang ini, sendi jepit, fix. Habis itu kita apply. Nah, jika sudah begini, oh ya, kita belum bikin plat lantainya. Itu bisa pakai yang ini. Ya. Bukan. Nah, yang ini. Kita bisa pakai yang ini. Kita bisa pakai yang ini, ukuran plat lantai. Kita cuma perlu klik begini. Oke, kita naik lagi. Kita klik ini. Oke. Salah. Kita ganti sini. Salah lagi. Kalau misalnya ini salah, teman-teman, kita bisa ke sign. Sebelum itu escape dulu. Select. Kita pergi ke select lagi. Kita ke properties. Kita ke array section. Kita klik yang ini. Kita select. Habis itu kita delete aja. Oke, kita kembali lagi yang sebelumnya karena tadi ada yang salah. Ini kita ganti ke plat lantai dulu. Oke, jika sudah kita naik, kita ganti sini jadi atap. Situ kita klik. Oke. Jika sudah, kita coba dulu lihat untuk penggunanya. Kita bisa ke klik centang yang ini, klik general option. Kita bisa ganti sini ke extrude. Kita pakai apply all to window. Kita play. Oke. Oh, platnya udah muncul ya. Bisa ke sini. Coba, biasanya dia tuh ngebug. Kita coba ganti klik dulu. Nah, dia ngebug aja kan. Kita ganti keluar lagi, kita ke display, kita ganti buat lagi, apa? Oke, ini sudah muncul.
Oke, jika sudah begini, kita bisa ke itu ke sign, ke frame, oh ya ini automatic frame mesh. Jadi itu ke sign frame yang tadi. Oh ini automatic frame mesh. Situ kita klik. Nah ini jangan lupa. Oh salah teman-teman. Kita Ctrl A dulu. Ctrl A atau bisa juga select all di sini. Klik sini. Habis itu kita ke assign lagi. Kita ke frame. Kita ke ini. Kita klik ini. Baru kita apply. Oke. Itu buat dia bersinambungan gitu. Terus kita bisa ke sini lagi, ke select, kita properties, kita ambil area sectionnya, kita pilih plat lantai sama plat atapnya, kita select. Habis itu kita close, kita assign lagi, kita ke frame, kita ke kita ke area, habis itu kita automatic area mesh, kita klik ini, kita buat area mesh 10. Sebenarnya ini bebas, tapi semakin banyak angkanya dia perhitungannya akan semakin detail. Bisa 4, bisa 2, tapi kita coba 10 dulu, terus kita apply. Oke. Kita ini aja ya, kita standar aja. Oke, sudah ini hariannya 10. Setelah itu kita mau masuk ke beban hidupnya, beban-beban yang ada segedung. Oke. Nah sekarang kita nih perumpamaan sekarang ini kita menghitung asumsi kita ini menghitung gedung rumah sakit. Nah untuk beban mati sendiri atau dead load itu sudah dihitung secara otomatis oleh SAP, seperti kolom, balok, anak, plat lantainya itu sudah dihitung otomatis oleh SAP. Jadi beban mati kita tidak perlu hitungkan. Cuman ada beban mati yang perlu kita input karena di SAP-nya dia tidak otomatis hitungnya, yaitu beban mati tambahnya itu super dead load. Biasanya kita sebut super dead load. Itu seperti apa? Seperti kayak pembebanan plat lantai. Nih, biasanya di pembebanan plat lantai itu di lantai kan ada keramik, ada plafon, ada MA-nya, mechanical electricalnya, ada waterproofing, ada plumbing. Ini didapat dari SNI pembebanan. Nah, jika kita berat totalnya 1,362, kita bisa bulatkan jadi 1,4 saja. Untuk pembebanan plat atapnya itu juga sama. Dia jadinya 0,8 karena tidak ada pakai keramik ya. Jadi dia lebih ringan sedikit. Dan untuk pembebanan pada balok, biasanya di atas balok itu kan ada dinding. Nah, jadi kita harus hitung berapa berat dindingnya itu. Itu berat dinding itu rumusnya tinggi dindingnya itu dikali sama berat jenis batu batanya. Itu 2,5 km. Hasilnya 10. Terus berat dinding itu ada apa lagi? Ada finishing arsitektural, ada mechanical electricalnya, dan ada plumbingnya, pipa-pipa air bersih sama air kotor. Ini didapat di sini, jika digabungkan hasilnya 11,5. Untuk beban hidupnya, live load itu karena kita asumsi kita pakai rumah sakit, jadi ini macam-macam beban hidupnya. Nah, ada ruang pasien segala macam semua di sini. Untuk beban lift kayaknya kita tidak usah buat karena memang ini untuk belajar aja, jadi kita tidak perlu pakai beban lift. Sekarang kita masuk ke beban gempa. Untuk beban gempa
dari mana dapat angka ini semua? Kita bisa masuk ke website RSA Cipta Karya punya PU bisa Cipta Karya. Ya ini Desain Spektra Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum. Kita masuk ke websitenya. Oke, ini jika sudah masuk ke websitenya, ini ada tampilannya seperti ini. Di sini ada jenis input, bisa kita pakai koordinat atau nama kota. Tapi untuk sekarang kita coba pakai nama kota aja. Kita cari beban gempanya di sini. Kita cari coba Tarakan ya, Tarakan. Ada ya Tarakan ya. Bentar ya. Kita ambil contoh aja Pak ya. Mungkin nunukan. Oh, nunukan ada. Kita coba kita tampilkan. Nah, ini untuk spektrum respon desain gempanya. Di sini kita bisa di sini sudah kelihatan nih. Ada SS-nya, ada S1-nya, TL-nya berapa detik segala macam. Kita sekarang coba pakai tanah keras saja atau kita coba dulu. Nah, ini tanah kerasnya, angka-angkanya kita sudah dapatkan di untuk Pulau Nunukan. Kita bisa lanjut ke sini. Kita coba dulu hitung beban gempanya. Oke, untuk hitung koefisien seismiknya, kategori risikonya ini dapat dari mana? Ini semua dapat dari SNI. Ini ada SNI 1726/2019 tabel 3, kita coba buka. Nah, yang ini tabel 3. Untuk jenis gedungnya, karena asumsi kita pakai gedung rumah sakit ini, maka kategori risikonya itu 4, rumah sakit, fasilitas kesehatan. Jadi di perhitungannya ini kita pakai kategori risiko 4 sesuai SNI. Faktor utamanya sekarang, dilihat dari tabel 4. Kita coba lihat tabel 4. Ini faktor utamanya, karena kategori risiko kita 4, jadi faktor keutamaan gempanya ini 1,5. Jadi kita di Excel kita bisa pakai 1,5. Dan untuk kelas situs tanahnya, karena kita sini belajar, kita coba aja dulu pakai tanah keras atau batuan lunak. Asumsi kita di Nunukan ini tempat gedungnya ini tanah keras. Tapi biasanya kalau menurut SNI, kalau tidak ada data tanahnya, kita wajib memakainya tanah lunak. Tapi kita coba aja dulu tanah keras. Jadi tanah keras itu dia SC ya, dia SC. Untuk parameternya ini didapat dari mana? Ini SS-nya, S1-nya itu dapat dari RSA Cipta Karyanya. Ini SS-nya. Kita bisa copy, masukin di sini. Oke. Untuk S1-nya ini 1,1. Oke. FA-nya 1,2. Untuk FA-nya, ini diambil dari SNI. Itu
itu dia di tabel 6 kalau nggak salah. Oh ya ini, yaitu di tabel 6 koefisien situs FA. Karena tadi kita dapatnya di SC, kita cobanya di SC. Sekarang kita lihat lagi nilai S1 nya. Kita kembali ke Excel. Nilai S1 kita 0,142. 0,142 itu dari sini kurang 1,25, 1,42 ya. Ya 1,42 dia masuknya di sini. Dia masuknya di sini karena di antara sini. Kita jadinya ke 1,2 saja. Ini 1,2. Untuk FV-nya itu sama dari sini. FV kita pakai tanda SC, kita lihat lagi Excel kita. Tadi itu SS ya. SS. Oh salah. Kita kembali lagi. Karena SS tadi 0,3953. Dia 0,3953. Dia di antara sini sama sini. Di antara sini 0,25 sama 0,5. Tapi sama-sama masih 1,3 nih untuk SC. Nanti kita masih pakainya nilainya di 1,3. Sorry teman-teman. Untuk FV-nya itu ini juga dilihat lagi dari S1-nya. S1 kita berapa? 0,142. Nah, jadi 0,142. Jadi antara sini. Jadi bisa kita pakai 1,5 karena dia antara ini. Dan nilainya juga sama. Jadi kita pakai 1,5. Untuk SDS-nya sampai SD1-nya ini rumus itu 2/3 dikali sama SS dikali sama FA-nya. Dapat dari mana? Yaitu dapat dari tabel 6 juga. Tabel 6. Sebentar. Ini. Di SNI 6.3. Nilai SDS itu 2/3 dikali sama ini sampai S1-nya juga, SD1-nya juga dikali sama yang ini ya. 2/3. Jadi rumusnya yang ini SDS itu SS dikali FA 2/3 dikali SS dikali FA dan SD1-nya itu S1 dikali sama FV-nya. Untuk T-nya kita dapat dari ini. T-nya 16 ya. Jadi kita pakai 16. Untuk kategori desain seismiknya itu ada di tabel 6.5. Kita buka tabel 6.5-nya. Tabel 6.5. Dia Oke, bentar ya. Kalau nggak salah tabelnya itu di sini. Oh ini tabelnya. Untuk kalau kita pakai kategori desain seismik, parameter respon percepatan atau periode pendek atau periode 1 detik, dia dapatnya di sini. Nah, karena kita kategori risiko 4, kalau dulu sini antara nilai SDS kita. SDS kita 0,34592. Dia lebih kecil ya di antara sini. Dia masuknya kategori D. Untuk yang ini. Karena dia di 0,3492 SDS-nya. Kalau untuk periode 1 detiknya, kalau pakai SD1 0,142. Dia di antara ini 0,142, di antara 0,133 dan 0,20. Kategori risiko kita apa?
4. Jadi kita pakainya yang D. Oke, besertanya kita ganti sini jadi D. Sudah. Oke. Kita pakai prosedur analisisnya, kita pakai analisis spektrum. Faktor modifikasinya kita pakai rangka, bertulang, pemikul momen khusus. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari tabel 12. Kita buka tabel 12-nya. Nah, ini untuk tabel 12-nya. Nah, ini kan banyak ini. Kita cari yang ini sistem rangka pemikul momen. Tapi yang beton, karena kita pakainya beton, bukan yang baja. Jadi kita tidak usah pusingkan yang ini ya. Kita cari yang beton. Nah, kita masuk kategori risiko apa tadi? Kita masuknya dapatnya yang D. Kalau kita lihat di sini yang D. Nah, ini rangka kan ada banyak nih. Ada rangka betulan pemikul momen khusus. Ada rangka beton bertulang pemikul momen menengah. Dan ada yang biasa. Coba kita lihat di sini. Karena kita masuk kategorinya yang D. Berarti yang ini pemikul momen biasa, dia dapat logonya TI, berarti tidak diizinkan. Menengahnya juga tidak diizinkan. Nah, kita lihat sini rangka beton pemikul momen khusus, baru dia dibolehkan. Nah, jadi ini sistem pemikul gaya kita masuknya di khusus. Karena yang di menengah sama biasanya dia tuh tidak diizinkan, sedangkan momen khusus dia masih diizinkan. Jadi kita bisa ganti di sini rangka beton bertulang pemikul momen khusus atau biasa disebut SPRMK. Untuk arah-arahnya yang ini dapatnya dari mana? Nah, untuk ininya kita kembali lagi ke tabel SNI-nya. Tadi kan kita dapatnya sistem rangka batang bertulang pemikul momen khusus yang ini. Nah, untuk nilai R-nya itu ini dia 8, 3 sama 5,5. Di sini kita bisa ganti 8, 3 sama 5,5 untuk RH-nya. Dan area-nya pun sama. Jadi ini adalah untuk arah gempanya. Sedangkan kombinasi pembebalannya itu rho-nya kita bisa dapat 1,3, bisa dicek untuk pasal 7.3.4.1-nya. Untuk kombinasi bebannya ya seperti ini. Kita bisa langsung saja buka subnya lagi. Kita bisa ke define, kita bisa ke lapisan. Nah, ini ada date. Kita bisa add new. Karena date-nya sudah ada, kita bisa ganti di sini live load. Ya. Di sini ganti live load. Kita ganti juga satu sini. Terus kita oke. Kita add new. Habis itu kita ganti sini super date karena ada super date. SIDL kita ganti sini 1, kita new. Setelah ada apa lagi? Oh iya, karena tadi ini kan date-nya 1, yang ini tidak boleh 1 teman-teman. Kita modify dulu karena kan kita bakal masukin bebannya ya. Jadi kita bisa ganti 0, kita modify aja. Ini juga kita ganti 0, kita modify aja. Atau ini di atas aja lah. Nah, kita bikin live load-nya di bawah. Live load. Oke, kita
Habis itu kita masuk ke beban gempanya. Kita bisa ganti di sini. Mana dia? Quake. Nah, di sini kita ganti aja namanya apa ya? Oke, SX saja. Kita di sini pakai ASC. Mana dia? Yang ini aja. Kita add new. Kita pakai S. KY-nya di sini juga sama. Untuk array-nya kita add new. Setelah udah kita bisa oke. Kita bisa masuk ke function response spectrum. Nah, ini kan masih nih. Kita bisa pakai oh, maaf teman-teman. Saya lupa. Untuk broadcast yang tadi, broadcast. Untuk load pattern-nya tadi kita belum edit yang ininya ya. Ya, kita edit dulu sini. Nah, yang ini. Kita harus edit yang ininya. Nilai SS kita ngikutin yang Excel tadi. Nah, XS kita kan 0,3953, kita masukin sini 0,3953. S1 kita di sini berapa? 0,142. Belum periodiknya kita 16. Kita di sini yang D. R-nya sama, masih sama, ini sama. Ini jadi 16. Sisanya sama, kita okekan aja. Karena ini sudah ada, kita download dulu. Kita copy aja yang ini. Nah, untuk array-nya. Bisa ya? Ya, kita array-nya aja. Kasih sama, sudah sama, ini sama. Itu kita add new. Oke. Kita add new. Oke. Kita cek lagi sudah terganti. Oke. Sudah terganti. Oh, ini. Kita ganti dulu. 16. Tadi berapa? 0,3953. Ini titik ya tadi 16 terganti yang D sama. Oke, kita hentikan aja. Itu kita cek lagi sini. Oke, aman. Kita cek lagi sini. Oke, aman. Bisa kita okekan. Habis itu kita ke define pattern. Tadi sudah ya. Ini function ke spektrum. Kita pakai yang ini karena set ini, terus kita modify aja. Modify. Kita add new. Nah, ini kita ganti juga sama nilai SS kita yang tadi yang ini. Ini juga sama. C yang periodiknya 16. Oke, kita gede. Oke. Aduh, salah. Tolong aja. Maaf ya teman-teman, tolong balik-balik. Ini kita ganti ini 16.
jelas, kita ganti kategori resikonya yang D, terus kita ganti namanya, anggap ini RS Nunutkan, terus kita oke kan saja. Oke, ini sudah ada ya. Nah, ini sudah ada, terus kita oke kan. Mungkin video selanjutnya akan kita bahas di part 3 nya.